Ada satu buku legendaris nih, judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, karya Dale Carnegie. Buku ini umurnya udah hampir 100 tahun loh, tapi kok yang masih jadi bacaan wajib sampai sekarang? Apa ya rahasianya? Oke, coba kita pikirin deh, gimana ceritanya sebuah buku yang ditulis pas zaman krisis ekonomi besar-besaran masih relevan banget di era digital kita? Ternyata jawabannya ada pada kebenaran tentang sifat manusia yang ya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah. Yuk kita bedah bareng-barang rahasianya. Jadi apa sih kunci suksesnya Carnegie ini? Ternyata rahasia di balik buku ini dan juga kesuksesan kita dalam karir itu gak serumit yang kita kira. Carnegie nemuin kalau intinya itu ada di satu hal mendasar yang sering banget kita lupain. Siap? Jadi, menurut riset yang dikutip Carnegie, cuma 15% dari kesuksesan finansial seseorang itu datang dari pengetahuan teknis. Cuma 15%. Bayangin deh, artinya semua skill teknis pintar apapun kita, itu cuma potongan kecil dari kue kesuksesan. Terus, yang 85%-nya lagi dari mana dong? Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin kaget. Angka sebesar ini datang dari apa yang disebut Carnegie rekayasa manusia. Gampangnya, kemampuan kita buat bergaul sama orang lain dan memimpin. Ternyata inilah yang benar-benar jadi pembeda orang-orang sukses. Dan ini bukan omong kosong loh. John D. Rockefeller aja pernah bilang, saya rela bayar lebih mahal untuk kemampuan berurusan dengan orang dibanding kemampuan apapun lainnya. Kalau salah satu orang terkaya dalam sejarah ngomong gitu, artinya ini serius banget. Nah, makanya yuk kita pelajari 3 teknik dasarnya. Teknik yang pertama ini mungkin kedengarannya agak aneh buat sebagian dari kita. Kritik itu pada dasarnya sia-sia. Hah? Masa sih? Kedengarannya salah kan? Coba kita lihat kenapa Carnegie bisa mikir kayak gitu. Percaya nggak percaya, kata-kata ini datang dari Tugan Crowley, seorang kriminal kelas kakap di zamannya. Dia nulis ini sesaat sebelum dieksekusi. Poinnya Carnegie di sini tuh dalam banget. Kalau penjahat berbahaya aja nggak mau nyalahin diri sendiri, gimana ceritanya orang biasa yang kita kritik bakal nerima gitu aja? Sama juga ceritanya kayak Al Capone yang terkenal itu. Dia nggak ngelihat dirinya sebagai penjahat, tapi sebagai dermawan yang layanin publik. Ini ngebuktiin satu hal penting. Kritik itu cuma bikin orang jadi defensif dan nyari-nyari pembenaran buat tindakan mereka, seburuk apapun itu. Nah, dari sini kita dapat prinsip pertama yang krusial banget. Simple tapi dampaknya besar. Jangan mengkritik, mencelah, atau mengeluh. Karena pada akhirnya, kritik itu cuma bakal nyiptain rasa benci dan hampir nggak pernah menghasilkan perubahan positif yang kita mau. Oke, kalau kita nggak boleh mengkritik, terus kita harus ngapain dong? Nah, menurut Carnegie, jawabannya bukan dengan nyari-nyari kesalahan, tapi dengan cara memenuhi salah satu keinginan paling mendasar yang dimiliki semua manusia. Coba deh kita bandingin. Kebiasaan kita kan biasanya mengkritik, nyari-nyari salah. Tapi, pendekatan yang benar-benar berhasil itu justru sebaliknya. Menghargai, memberi pengakuan, dan memuji dengan tulus. Ini soal mengubah pola pikir kita dari negatif ke positif, dan itu bisa mengubah segalanya. Dan ini dia prinsip nomor 2. Berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Carnegie negasin banget. Ini bukan soal basa-basi atau ngejilat ya. Ini tentang benar-benar ngelihat hal baik di orang lain dan nyampein itu dari hati. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda dapat pujian yang benar-benar tulus? Rasanya enak banget kan? Dan sekarang kita masuk ke teknik fundamental yang terakhir, dan ini bisa dibilang yang paling powerful dari semuanya. Ini adalah satu-satunya rahasia untuk bisa bikin orang lain mau melakukan sesuatu atas kemauan mereka sendiri. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau Anda pengen banget seseorang lakuin sesuatu buat Anda, gimana cara terbaiknya? Apa dengan dipaksa? Atau mungkin dengan dimohon-mohon? Kayaknya nggak deh. Ada cara yang jauh lebih cerdas dan efektif. Nah, ini dia jawabannya. Simple tapi sering banget kita lupain. Satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan ngomongin apa yang mereka mau dan tunjukin ke mereka gimana cara dapetinnya. Jadi lupain dulu deh apa yang Anda mau, fokus sepenuhnya sama apa yang mereka inginkan. Jadi prinsip ketiga adalah bangkitkan minat yang kuat di dalam diri orang lain. Ketika Anda bisa nyambungin tujuan Anda dengan keinginan mereka, kerjasama itu bakal terjadi secara alami, tanpa perlu paksaan. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal empati yang cerdas. Baik, kita udah bahas 3 teknik fundamental dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini bukan cuma teori jadul dari buku tua ya. Ini adalah alat-alat praktis yang bisa langsung Anda pakai buat mengubah cara Anda bergaul. Mulai hari ini juga.
Yuk kita ingat-ingat lagi 3 pilar utamanya. Pertama, jangan mengkritik. Kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Dan yang ketiga, bangkitkan minat di dalam diri orang lain. 3 prinsip simpel ini adalah fondasi dari semua hubungan yang sukses. Entah itu di kantor atau di rumah. Tapi, semua ini nggak ada artinya kalau cuma didengerin aja kan? Harus dicoba. Jadi, pertanyaan buat Anda hari ini adalah, dari 3 prinsip ini, mana yang mau Anda coba terapkan duluan? Pilih satu aja dan mulai dari hari ini.